Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu menyertai dalam setiap aktivitas kami. Saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 85 dan 86. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 85 ayat 12-14. Tertulis demikian. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara dikasih Tuhan, pada saat ada dalam penderitaan atau kesukaran, pikiran kita biasanya cenderung negatif, tidak netral, dan banyak dipengaruhi secara emosi oleh situasi yang kita alami. Dan itu membuat kita mempunyai persepsi macam-macam tentang Tuhan, sehubungan dengan apa yang sedang kita hadapi. Contohnya adalah istri Ayub, yang ketika Ayub mengalami banyak musibah, berkata kepada Ayub dalam Ayub 2 ayat 9, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Perkataan ini lahir dari pikiran dan perasaan yang negatif, persepsi yang salah tentang Tuhan. Kita semua perlu belajar untuk memiliki sikap yang bijaksana, perasaan yang terkendali, dan pikiran yang sehat ketika sedang ada dalam kesusahan. Dalam Mazmur 85-86 ini, kita belajar tentang 5 hal penting yang perlu kita pahami saat sedang dalam keadaan yang sulit, entah itu masalah atau penyakit atau peristiwa apapun. Yang pertama, yang kita perlu pahami adalah bahwa Tuhan bersedia untuk mengampuni kita dari dosa dan kesalahan kita. Di pasal 85 ayat 3 tertulis, "Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka." Terkadang dalam penderitaan, ada pikiran bahwa Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita. Kesukaran bisa terjadi karena dosa, dan bisa juga terjadi karena iman kita sedang diuji. Kalau kita telah berdosa dan karena itu mengalami suatu keadaan sulit akibat konsekuensi dari dosa, sadarilah bahwa Tuhan mau mengampuni kita saat kita datang, memohon ampun dan bertobat kepadanya. Yang kedua, tetap berpaut pada firman Tuhan. Di pasal 85 ayat 9 tertulis, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan." Seringkali kita tergoda untuk mendengar atau mencari nasihat-nasihat di luar firman Tuhan yang kelihatannya dapat memberikan jalan keluar. Tapi kita diingatkan di sini untuk tetap mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Tetap berpaut pada firman-Nya. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan itu dengan setia. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami adalah tidak selamanya Tuhan membiarkan kita dalam kesukaran. Di pasal 85 ayat 12-13 di situ tertulis, "Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya." Yang keempat, saudara, kita perlu pahami bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Mazmur 86 ayat 15 berkata, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Kasih Tuhan bagi kita tidak berkesudahan, dan kita perlu menyadari bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Kasih Tuhan pasti memulihkan kita.
Yang kelima, Tuhan mendengar seruan doa kita. Di pasal 86 ayat yang ke-7 tertulis, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Jangan kita putus asa dalam doa-doa kita. Meskipun mungkin kita sudah berdoa siang dan malam selama waktu yang cukup lama, tetap setia naikkan doa dengan tidak menyerah. Tuhan mendengar dan pasti akan memberikan pertolongannya pada waktunya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dalam kesukaran atau penderitaan, ingatlah untuk tetap menjaga pikiran dan perasaan kita terkendali dalam pimpinan Tuhan dan seturut dengan firman-Nya. Jangan biarkan pikiran dan perasaan kita dipengaruhi oleh iblis dan berbagai hal negatif yang membuat kita salah dalam mengerti karya Tuhan dan salah dalam mengenal akan Tuhan. Tuhan itu baik dan akan selalu baik bagi kita. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang akan selalu melimpahkan kebaikannya atas kita yang setia berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dan kami mengerti bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau memulihkan keadaan kami. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kami dalam kesukaran, karena Tuhan mengasihi dan Tuhan mendengar seruan doa kami, serta Tuhan mengerjakan perkara yang baik. Pertolongan-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mau berpaut selalu pada firman-Mu dan senantiasa berharap mengandalkan akan Tuhan. Kami percaya apapun situasi kami saat ini, kami selalu akan ditolong Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat baik. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Yang sedang lemah putus asa, berikanlah kekuatan ya Tuhan, dan bangkitkan kembali semangat mereka. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, kami berdoa agar saat ini juga mereka berkomitmen untuk bertobat, terlepas dari segala ikatan kuasa kegelapan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, kami mohon tangan Tuhan melawat, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.